Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Zakat fitrah emang harus didoai ya? Balik. Ada apa sih, Tat? Kan zakatnya belum didoakan. Emang harus didoakan ya, Tat? Kalau nggak didoakan, ntar zakatnya nggak sah. Yuk, berdoa dulu. Amin. Amin. Yang pertama, zakat itu harus niat. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji di juz 2 halaman 58 dikatakan, tajibun niyah inda ikhraziz zakati tamayyuzan laha anil kafarah wa baqiyatis sadaqat. Walil hadisil masyhur innamal a'malu binniyat. Bahwasanya wajib ketika mengeluarkan zakat fitrah itu disertai dengan niat. Tujuannya adalah agar menjadi pembeda antara ketika dia mengeluarkan zakat, kafarah, ataupun sedekah-sedekah lainnya. Dan karena ada hadis yang sangat masyhur bahwasanya keabsahan amal itu tergantung pada niatnya. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jika dia mengurus sendiri ketika proses pemberian kepada fakir miskin, maka cukup meniatkannya ketika memberikan atau membaginya kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak. Tetapi kalau dia mewakilkan kepada orang lain, dalam hal ini ke panitia masjid masalahnya atau kepada amil, maka ketika dia memberikan kepada amil atau panitia, dia meniatkan ketika memasrahkan kepada amil atau panitia. Dan ketika sudah diniati oleh si muzaki kepada amil, kepada panitia, maka ketika membaginya kepada mustahik, para amil ini tidak wajib untuk meniatkannya, tetapi akan lebih sempurna jika dia juga meniatkannya kembali. Akan tetapi jika ketika memasrahkan kepada panitia atau kepada amil, si muzaki ini tidak niat, maka niatnya tidak bisa serta-merta diwakili oleh panitia. Jadi perlu digarisbawahi, yang wajib itu niatnya. Sedangkan untuk hukum melafatkannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi au an zaujati au an auladi, teman-teman bisa melihat pembahasan tentang talafuz bin niyah pada fikih Ramadan episode berikut ini. Pembahasannya sama pada talafuz niat fis shalah was shaum wal hajj. Doa bagi penerima dan pemberi. Memang ada pembahasan para ulama yang secara khusus menjelaskan kesunahan membaca doa, baik untuk si pemberi zakat ataupun si penerima zakat. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, qala Syafi'iyyu wal ashabu rahimahumullah an yakula akhiduz zakati lidafi'iha ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakallahu fima abqaita. Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama pengikut beliau di mazhab Syafi'i berkata bahwasanya dianjurkan untuk pengambil zakat mendoakan kepada pemberinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu pahala atas apa yang telah engkau berikan dan juga menjadikannya pembersih untukmu dan juga pembersih untuk hartamu, dan semoga Allah memberkahi sisa dari apa yang engkau miliki pada hartamu. Al-Imam Nawawi melanjutkan, doa ini dianjurkan untuk dibaca baik oleh orang yang mengambil zakat, ini fakir miskinnya, ataupun panitia yang akan membagi kepada fakir miskin. Jadi ketika panitia mengambil ke rumahnya orang-orang yang muzaki, yang berzakat, maka panitia juga sunnah untuk berdoa seperti itu. Doa ini tidaklah wajib, baik menurut Al-Imam Syafi'i ataupun ulama yang lainnya. Memang ada segelintir ulama yang mengatakan ini wajib karena memahami perkataan Al-Imam Syafi'i, hak atau wajib bagi wali untuk mendoakan setiap orang yang memberi zakat dengan mengambil zahir dalam ayat. Selain dianjurkan doa untuk si penerima zakat, pemberi zakat juga dianjurkan untuk
membaca doa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi pada kitab yang sama Al-Adhkar. Beliau mengatakan faslun wa yustahabbu liman dafa'a zakatan au sadaqatan au nadhran au kaffaratan wa nahwa dzalik an yaqul rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Faqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala bidzalika an Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam wa an imraati Imran. Satu pasal menjelaskan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang memberikan zakat ataupun sedekah ataupun nazar ataupun kafarah dan sedekah-sedekah lainnya untuk mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah Tuhan kami semua, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Maka jujur nih teman-teman, sudah hafal doa-doa itu atau belum? Kalau belum, yuk hafalin doa-doa tersebut agar zakat yang kita lakukan semakin sempurna dan semakin bernilai pahalanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.